Mari kita memuji Allah ala ni'amihi allati la tuhsa, atas segala nikmatnya yang tidak dapat kita hitung. Alhamdulillah juga kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Ini adalah tanda Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk menambah amal. Karena banyak sekali orang yang meninggal memohon kepada Allah untuk bisa dibangkitkan walau sesaat ke dunia ini untuk dapat beramal soleh. Fa'asaddaqa, salah satunya itu bersedekah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan memperbanyak salawat kepada beliau, insya Allah itu menjadi sebab kita mendapat syafaat Rasulullah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada video kesempatan ini saya ingin membahas tentang penyakit bakhil atau pelit. Kata Allah di dalam Al-Quran, barang siapa yang bisa melepaskan diri daripada sifat bakhil atau pelit atau bahasa kampungnya pemalar, maka orang itu beruntung. Beruntung dunia dan akhirat. Dan Rasulullah SAW bersabda, orang yang ahli ibadah tapi pelit, sesungguhnya dia itu adalah musuh Allah. Dan sebaliknya, orang yang dermawan meskipun tidak ahli ibadah, ilmunya sedikit tapi pemberi sama orang lain, maka dialah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Karena harta tidak kita bawa pulang, tidak kita bawa mati. Ya, ketika kita meninggal, pada saat mayat kita diantar, itu 3 yang mengiring kita: harta, keluarga, dan amal. Akan tetapi ketika sampai di pemakaman, harta tinggal, sepeda motor tinggal, mobil kalau punya tinggal. Setelah kita dikubur, keluarga akan meninggalkan kita. Dan hanya satu yang akan tertinggal, yaitu amal soleh. Amal soleh yaitu berupa sedekah kita di dunia, karena itu akan mengalir meskipun kita telah wafat, yaitu amal jariyah, sedekah yang bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk majelis ilmu, majelis perkumpulan yang baik-baik, acara maulid mungkin, untuk membangun masjid, TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, untuk masjid pembangunan dan lain sebagainya. Itulah amal jariyah yang akan terus mengalir ke kubur kita ketika kita sudah wafat. Baiklah penonton sekalian yang dirahmati oleh Allah, perlu kita sadari bahwa harta yang ada pada diri kita itu adalah hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, sungguh dustalah iman seseorang itu apabila ia fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menelantarkan anak yatim. Maksudnya orang yang berkelebihan harta tapi tidak mau berbagi dengan orang-orang yang yatim, duafa, fakir, tidak mau memperdulikan mereka, justru memperkayakan diri. Ya kalau harta kita cukup untuk diri kita, ya apa boleh buat. Maka kadar sedekah kita pun tidak bisa banyak seperti orang yang memang hartanya dibanyakan oleh Allah. Baiklah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, tadi kita sadari bahwa itu titipan Allah. Yang namanya titipan tidak perlu kita berbangga-bangga, karena itu hanya titipan milik Allah sementara, hanya dititipkan kepada kita. Kalau masalah umur, pertanyaannya cuma satu di akhirat nanti. Kata Allah, kamu gunakan untuk apa umur masa mudamu? Itu nanti akan ditanyakan oleh Allah. Apakah berisi kebaikan atau kemaksiatan, menuntut ilmu kah, atau justru berleha-leha, bersantai-santai, tidak mau beramal, malas ibadah, malas berbagi, malas yang tidak dibenarkan oleh agama Allah, oleh Islam. Kemudian kalau untuk harta, itu 2 pertanyaannya. Dari mana kamu dapatkan harta itu dan kamu gunakan untuk apa harta itu? Jadi panjang ceritanya untuk masalah harta ini. Dan harta itu akan menjadi kekal apabila kita arahkan itu untuk berinfak di jalan Allah.
sekarang ini banyak wakaf-wakaf di jalan-jalan. Nah, itu bisa kita jadikan sarana untuk kita bisa menabung amal soleh di situ. Baiklah, penonton sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah mampu menghapuskan sifat pelit, kikir di dalam hati kita, karena ini penyakit. Jangan sampai ketika kita wafat masih membawa perilaku pelit ini. Baiklah, cara mengatasi selanjutnya adalah dengan cara bersedekah tadi. Kenapa bersedekah? Berlawanan dengan perbuatan bakhil tadi. Apakah kita akan jatuh miskin dengan sebab bersedekah? Tidak, karena tidak pernah dalam sejarah kita dengar ada orang yang dermawan lalu jatuh miskin. Bangkrut dengan sebab kedermawanannya, tidak pernah. Justru yang sering kita dengar di lapangan adalah orang itu menjadi kaya dengan sebab suka memberi orangnya. Mudah-mudahan Allah ringankan tangan kita untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, ya. Kemudian coba kita ambil filosofi atau contoh sumur. Sumur itu kalau semakin sering kita ambil airnya, sering kita keluarkan airnya, maksudnya kita sering keluarkan harta kita untuk di jalan Allah, maka justru air itu menjadi makin bersih dan makin banyak airnya karena terbuka mata air yang ada di dalam tanah. Sebaliknya kalau air itu ditimbun, tidak pernah dipakai untuk mandi, untuk keperluan bersih-bersih, justru air itu menjadi kotor dan berbau, busuk. Nah, begitu juga dengan harta, kalau ditumpuk-tumpuk sendiri akan membinasakan kepada kita harta itu. Misalkan kemalingan. Ketika dimaling, dicuri, hartanya ditusuk oleh si maling tadi, terbunuh orang tadi. Jadi harta itu membawa mudarat bagi dia dengan sebab datangnya maling tadi. Dan ada banyak keutamaan sedekah, yaitu salah satunya diampuni dosanya oleh Allah, dilipat gandakan rizkinya oleh Allah, diangkat penyakit, menolak bala, dikabulkan segala hajat, dan juga sedekah ini dapat meredam murkanya Allah. Jadi apabila kita merasa banyak berdosa kepada Allah, sedekah saja, insya Allah dengan sebab sedekah tadi Allah ampuni dosa-dosa kita. Barangkali hanya ini tips atau cara mengatasi perilaku bakhil yang ada pada diri kita, karena ini selalu ada pada diri siapapun, cuman bisa tidaknya kita mengatasinya. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan hati bersih, jiwa kita bersih, amal kita bersih dari perbuatan yang dapat membatalkan amal kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.